sempit maupun pedalaman mata bertanya. Ya anak-anak kita menyanyikan bersama-sama ya dari belakang kelihatan ya. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, terlebih dahulu
Adik? Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang ban helmnya dulu Pak, biar aman. Oh iya. Dadah Mama. Dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti guys. Nanti pembayaran sementara ya. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Mama. Wah Bu, tasnya jangan disandang, bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh, iya. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu. Ayo deh. Iya Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh iya juga ya deh. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak benar, kita selamat sampai tujuan. Oke, setelah ini Cak. Itu dari video yang tadi kalian dapat melihat Cak. Di sini Bu Rahma ada sebuah bacaan. Nanti tolong dijawab ya. Ini 1,1. Anak-anak dari bacaan tadi, itu dilihat ada teks bacaan yang sudah Bu Rahma bagikan kepada kalian. Itu yang nomor 1, apa Cak? Digunakan untuk melindungi kepala. Namanya apa? Kalau nggak salah mengendarai sepeda motor. Apa? Helm. Terus, yang kedua, jika titik-titik menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Kalau berhenti tadi seperti di video tadi, Cak, warna apa? Lampu warna apa yang merah? Itu tandanya apa? Berhenti. Selanjutnya, Rudi,
kuning, hijau. Selain itu juga ada gambar seperti ini, ya. Arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas semuanya itu ada artinya, ya. Itu biru. Ini apa? Berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka dan kata-kata putih. Rambu-rambu ini berisi apa, Cak? Oke, pintar. Kalau merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah seperti ini ya. Huruf atau angka berwarna hitam rambu ini bersifat apa, Cak? Oke, larangan. Lanjut. Nah, putih ya seperti ini. Ini tidak ada warnanya sama sekali, ya. Artinya apa, Cak? Apa? Larangan melebihi kecepatan maksimum. Pinter. Lanjut. Setelah kalian tadi mempelajari ini, Cak, yang Burahma tunjukkan tadi seperti ini, Burahma ingin tanya, siapakah yang harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Siapa saja? Ada yang jawab polisi, ada lagi? Ada yang jawab tentara, ada lagi? Semua apa? Semua masyarakat, ada lagi? Jawaban yang lain? Ya, polisi juga harus mematuhi rambu lalu lintas, TNI juga harus, semua masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas. Apa yang lain? Semua pengguna jalan raya. Jadi tidak hanya TNI saja, tidak hanya polisi saja, tidak hanya masyarakat saja. Jadi semua orang yang menggunakan jalan raya itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya Burahma akan ini ada anak yang akan berangkat ke sekolah. Nih, pakai helm, naik sepeda. Siapa yang pakai sepeda kalau berangkat sekolah tadi? Ya, seperti ini, ya. Ini namanya siapa? Rudi. Rudi berangkat lebih pagi karena dia angkat tiket. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Terus ini kebetulan di jalan raya rumah Rudi itu melewati apa ini? Rambu-rambu lalu lintas. Yang warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Nah, nih. Nah, ini lampu kuning, Rudi seharusnya siap-siap berhenti. Tapi jalan di depannya Rudi itu terlihat kosong. Akhirnya Rudi ini menerobos lampu merah. Gitu. Tiba-tiba ini, bunyi klakson memekakan telinga sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekati Rudi. Untuk perbuatan Rudi ini, Cak, ini betul atau salah? Salah. Karena kenapa kok bisa salah? Pintar, karena menerobos lampu merah. Nah, akibatnya menerobos seperti apa, Cak? Rudi jatuh dan pengendaranya juga jatuh. Akhirnya terluka semua. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka, sepeda juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa. Seorang ibu bertanya kepada Rudi, kenapa kamu sudah maju? Ini pengendara motornya tanya. Ini Rudinya menjawab, di
lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Terus lalu pengendara sepeda motor bicara lagi, itu berbahaya. Bahaya nggak kalau kalian menerobos? Rudi hanya bisa berkata-kata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Nih, sudah sabar. Dengan sebab dan akibat seperti ini, Rudi harus bagaimana cara bilang apa kepada pengendara motor? Meminta maaf. Karena apa? Merasa bersalah sudah menerobos rambu-rambu lalu lintas. Pinter. Sekarang cas selanjutnya berapa bagi kelompok ya? Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasna ya. Kelompok 4-nya Fahmi. Di sini diketuai oleh Putih, yang di sini ketuanya Arka, yang di kelompok 3 ketuanya Hasna, kelompok 4 ketuanya Alka ya. Terus lagi Bu Rahma ingin tanya, siapa yang sudah pernah ke kota? Udah tahu ya, kalau rambu-rambu lalu lintas di kota itu banyak. Terus di sekitar kita ini anak-anak, ini apakah ada rambu-rambu lalu lintas di depan sekolah kita? Ada. Itu yang tanda P, terus ada setnya itu. Itu tandanya apa? Dilarang parkir. Iya, betul. Dilarang parkir. Pinter. Terus lagi, Cak. Ini ada tugas kelompok untuk kalian semuanya. Oke? Ini dikerjakan satu kelompok satu. Nanti setelah dikerjakan, setelah kalian selesai, nanti boleh untuk dipresentasikan ke depan dan bergantian ya. Ini kelompok 2. Jawabannya langsung dijawab di kotak itu ada gambar. Itu ada gambar, terus dijawab.
ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kelompok sini, kelompok 2. Ada yang kesulitan? Ya, sebentar. Yes, sebentar. Ya, sebentar. Ya. Nama kelompoknya ini ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di atas sini tulisin nama kelompok tadi apa? Kelompok 4. Gitu. Yang ini tadi kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Tulisin kelompok 2 biar bisa. Kelamar kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Kelompok 4 sudah belum? Biar lebih cepat ya. Oke. Sini kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ya, yang kurang tepat boleh dilengkapi. Terus ini ya, untuk yang satunya aja. Ini juga dijawab ya. Ya, betul. Nah, ini sekarang yang ini lagi. Ini tugas kelompok kalian lagi. Ini nomor 1 juga di sini ya. Kalau jawab. Ya, kasih nomor. Terus yang ini tulis. Nah, ini jawabannya kurang lengkap. Tulisan di sini. Kurang lengkap tulisan di sini ya. Ini kelompok 1 ada kesulitan ya? Ada ya? Ya. Yang sini ada kesulitan ya kelompok 2? Oke, pinter. Nah, ini jawab ya. Kurang cepat apa? Itu dilengkapi lagi. Nah. Bentar ya. Tadi Bu sudah naik kelompok 3, oke? Ya, udah ini aja ditaruh sini. Ya. Bentar. Ini aja. Taruh sini ya. Ya, oke. Jawabannya yang kurang lengkap bisa dilengkapi ya, karena itu tugas kelompok. Jadi yang mikir itu banyak, bukan tugas mandiri atau individu ya. Jadi kelompok bisa diskusi untuk menjawab tugas
Sama ini ya. Ya. Sudah semua? Belum. Sudah semua? Belum. Kelompok 4. Kelompok berapa yang sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Yang lain? Ayo, ada yang lain? Kelompok lain mana? Sudah selesai kelompok 3? Aris? Belum. Sudah? Oh, belum. Kelompok sini. Sudah. Jadi, lanjutkan sini. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 masih kurang? Belum? Oh ya. Yang lain menunggu kelompok 4 ya. Nanti kalau sudah selesai semua, salah satu dari kelompok nanti akan mempresentasikan di depan. Yang tadi ketuanya ya, ketuanya mewakili ke depan, ya. Nah, menunggu kelompok 4. Sudah semua ya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai ya? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Oke, sekarang Bu Rama akan menunjuk coba hasil diskusi kelompok kalian tentang rambu lalu lintas. Dipresentasikan di depan kelas kelompok 1. Ayo, ketuanya dulu ya. Maju dulu. Ayo sini, kelompok 1. Coba dipresentasikan dulu. Nah. Ya, nomor 1, jawaban kelompok 1 apa? Dilarang belok kanan. Itu ada tandanya ya. Terus yang kedua? Balik arah. Terus yang ketiga? Jalan keluar. Yang keempat? Jalan berliku. Yang kelima? Oke. Kelompok 1 sudah menyelesaikan diskusinya dengan
diwakili oleh ketuanya Mas Alka. Coba hasil diskusi punya kelompok 4 tadi seperti apa? Nomor 1 kelompok 4 menjawab apa itu? Dilarang belok kanan. Oke, dilarang belok kanan. Terus nomor 2-nya? Balik arah. Ya, nomor 2 balik arah. Terus nomor 3? Jalan keluar. Jalan keluar. Terus nomor 4? Jalan berliku. Jalan berliku. Nomor 5? Dilarang melebihi kecepatan maksimum. Oke, dilarang melebihi kecepatan maksimum. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari hasil kelompok 4, apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang ditanya? Oke, bahasa dari kelompok 3. Di jalan raya dan kota besar. Oke, tadi pertanyaannya apa bahasa yang keras? Di mana kan Mas Alka? Di jalan raya dan kota besar. Oke, di jalan raya dan kota-kota besar, terutama di Jakarta itu banyak aja rambu-rambu lalu lintasnya, ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke, boleh duduk di tempatnya lagi. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, apakah yang kalian simpulkan anak-anak? Kita dapat mengambil kesimpulan apa? Ayo, apa? Sebagai pengguna jalan, kita harus Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua apa lagi? Kita tidak boleh menerobos lampu merah. Yang ketiga, setelah mengetahui apa Cak? Setelah mempelajari rambu-rambu lalu lintas, kita bisa mengetahui arti dan lambang apa? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu Lintas. lintas. Oke. Terus ya, dari hasil kelompok tadi saya perwakilan yang maju dari kelompok 1 dan 4, menurut kalian bagaimana anak-anak? Untuk kelompok 1 penyampaiannya sudah bagus, kelompok 2 juga gitu, sudah pintar, sudah berani tanya apa yang belum kalian mengerti pada kelompokmu yang presentasi tadi. Kelompok 3 juga gitu, sudah bagus, sudah pintar, berani bertanya kepada kelompok tadi yang mempresentasikan hasilnya. Kelompok 4 juga, Mas Alka mewakili dari kelompok 4, penyampaiannya sudah bagus, sudah berani maju, ya saya, dan mau menyampaikan hasil dari apa? Pekerjaanmu yang tadi didiskusikan dengan kelompokmu, ya. Ya, jadi hari ini Cak, kalian sudah hebat, sudah pintar semua. Tepuk tangan bersama yuk. Selanjutnya anak-anak, ini untuk kegiatan selanjutnya ada lembar evaluasi untuk dikerjakan di rumah ya.
Anak-anak, itu nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan hari Selasa. Misalnya, Bu, misalnya nanti di rumah saya mengerjakan dibantu kakak boleh nggak? Boleh. Bu, misalnya saya belajar dibantu orang tua boleh nggak? Boleh. Karena apa? Supaya nilaimu bagus, ya Cak? Yuk, untuk selanjutnya coba kalian tepuk semangat lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi yuk, tepuk semangat. Oke, pinter. Anak-anak, kalian di rumah kalau ada PR harus dikerjakan, ya, agar nanti waktu ini tugasmu dikumpulkan, kamu sudah mengerjakan dan dapat nilai baik, ya, mendapatkan nilai baik. Lalu, anak-anak, untuk rangkuman materinya hari ini apa? Tadi seperti yang kesimpulan tadi, rangkuman materinya apa? Rangkuman materinya apa? Kita sebagai pengguna jalan harus mematuhi rambu lalu lintas. Selanjutnya, apalagi anak-anak? Kita tidak boleh menerobos rambu-rambu lalu lintas. Bolehkah kita melanggar rambu lalu lintas ya? Tidak boleh. Nanti kalau kita melanggar akibatnya apa? Akibatnya apa? Akan celaka. Terus apa lagi? Akan terluka. Ada yang lain? Kita ada lagi? Benar? Ya, akan jatuh, akan merugikan diri sendiri, ya anak-anak. Jadi untuk rangkuman materi hari ini seperti itu. Kalian setelah mempelajari rambu-rambu lalu lintas tadi, kalian nanti kalau mengetahui rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan, itu harus mengetahui arti
ada tulisan exit-nya itu apa. Jadi kalian mengetahui dan tidak bingung. Oke? Bisa dimengerti? Nanti sampai rumah ya. Misalnya kalian ada tetangga, orang tua atau teman kalian yang belum paham, kalian bisa memberitahu ya. Apakah arti itu tanda seperti itu? Apakah artinya tanda P, terus tanda C balik ini mau nah, terus tanda seperti ini liku-liku itu tadi, jangan berkira itu. Terus kan nanti jadi kalian bisa mengetahui dan teman kalian juga mengerti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami nanti sampai rumah tugas kalian itu jangan lupa dikerjakan. Oke? Jangan lupa dikerjakan agar nanti nilainya tambah bagus. Ya, dikerjakan di rumah boleh dibantu. Misalnya, Bu saya minta tolong untuk diajari kakak saya bagaimana, enggak apa-apa. Misalnya kue les ya, kamu les untuk Bu saya minta diajari guru les saya, enggak apa-apa. Oke? Bisa dipahami? Dan untuk materi selanjutnya anak-anak itu nanti materi selanjutnya ya, itu nanti akan mempelajari tentang benda di sekitar benda di sekitar kita ya. Biar kamu sedikit tahu saya, coba kalian sebutkan benda-benda di sekitar kita itu kira-kira apa saja? Benda-benda di sekitar kita apa aja? Kilo di sekitar kilo Cak. Ada apa saja? Terus meja, terus kursi, terus apa lagi? Ada apa lagi Cak? Buku, tas, terus kotak pensil, terus buku, apa lagi? Botol minum, terus apa lagi? Apa? Pensil, ada jawab tas, bolpen, terus penghapus, apa lagi? Ya, X atau setipu, terus apa lagi? Sapu, terus apa lagi? Ada pintu, boleh, apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Almari, rak sepatu, terus apa lagi? Rak, terus ada apa itu? Ini. Ya, ada laptop, terus apa lagi? Ada papan tulis, kita, terus apa lagi? Buahnya loh, Cak. Apa lagi? Ya, ada foto presiden, kita, terus apa lagi? Ada bendera, terus apa lagi? Ada hasil karya kalian atau kerajinan, terus apa lagi? Ada kalender, ada apa lagi? Ya, ada tisu itu, meja dulu, terus ada spidol, ada penggaris, terus apa lagi? Bahasa Indonesia Islam. Kemoceng, gitu. Terus ada apa lagi? Ada sapu, terus apa lagi? Apa lagi? Ya, bendera tadi. Ada sohon. Terus apa lagi? Ada laptop. Ada lagi apa banyak itu di tembok-tembok apa?
Benda di sekitar kalian itu apa? Cak, di depan. Tanaman, pohon, ada tong sampah, terus ada apa lagi? Ada pohon, terus ada sepeda, terus ada motor, ada mobil, terus apa lagi? Kardus, apa lagi? Sepeda, tempat cuci tangan, ada. Terus tadi di depan itu ada rambu-rambu lalu lintas yang di depan kelas kita bisa rambu lalu lintas yang P, ada slide-nya itu. Apa? Dilarang parkir. Siapa yang sudah pernah mengetahui itu? Ya, di depan sekolahan ada, terus di tempat-tempat umum kadang itu tanda dilarang parkir juga ada. Itu termasuk benda-benda di sekitar kita juga. Oke, itu nanti juga masuk di materi selanjutnya. Gitu, Cak. Jadi nanti, Cak, untuk materi hari ini masih berkelanjutan di materi selanjutnya. Karena apa? Benda di sekitar kita itu ada apa? Lambang rambu lalu lintas. Ya, karena apa, Cak? Di depan dikasih rambu lalu lintas, lambang rambu lalu lintas yang dilarang parkir itu supaya kendaraan bermotor tidak parkir di depan sekolah. Kalau ada yang parkir nanti mengakibatkan apa? Macet. Terus apa lagi, Cak? Mengganggu arus lalu lintas. Terus apa lagi? Karena ini kawasan sekolah, jadi tidak boleh parkir di depan gerbang sekolah. Jika nanti ada yang parkir, Cak, waktu kamu pulang terus kono kuwi parkir, itu nanti kamu bisa lewat atau tidak? Tidak bisa. Makanya ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir di depan sekolahan. Karena apa? Nanti kalau sampai ada yang parkir bisa menghambat kalian untuk lalu lalang lewat, ya. Kowe gak iso lewat, kamu jadi terhalang dengan kendaraan yang parkir tadi. Terus, ya, Bu Rahma tanya, siapa yang belum pernah tahu rambu lalu lintas yang warna merah, kuning, hijau? Ayo. Kalau di desa itu ada enggak? Di sekitar kita ada enggak itu? Di lingkungan sekitar kita lampu rambu-rambu lalu lintas warna merah, kuning, hijau itu ada enggak? Tidak ada. Adanya di mana? Di perkotaan. Maka dari itu di perkotaan dikasih rambu lalu lintas agar nanti tidak ada yang celaka. Seperti yang divideokan tadi, kalau melanggar dapat apa, Cak? Dapat merugikan diri sendiri. Ya, dapat merugikan diri sendiri. Itu bisa terluka, bisa kamu jatuh, bisa nanti kamu patah tulang, sampai-sampai nanti kalian masuk rumah sakit monokail, kan bahaya. Makanya di kota itu kenapa dikasih rambu lalu lintas seperti lampu merah, kuning, hijau itu, Cak? Karena di perkotaan itu banyak sekali kendaraan. Beda dengan di desa, kendaraannya terbatas, ya. Di desa rambu-rambu lalu lintas itu dipasangnya terbatas, tidak sebanyak di kota, ya. Hanya ada beberapa saja yang kalian ketahui, ya, Cak. Terus ada di depan kelas sekolahan, Cak, itu
tadi sama Bu Rahmat harus diingat-ingat, harus diingat. Soalnya apa? Itu untuk mengerjakan apa yang sudah Bu Rahmat berikan tadi. Jawabannya ada yang tadi kamu diskusikan, ada yang Bu Rahmat sampaikan atau Bu Rahmat terangkan tadi. Kira-kira kalian masih ingat apa enggak? Masih ingat enggak, Faris? Masih ingat enggak? Ya, itu nanti dikumpulkan dari Selasa. Bisa ketua kelasnya akan nanti tugasnya sebelum berangkat ke sini bisa diambil ya, sayang ya. Nanti satu-satu dan jangan lupa dikasih nama dan nomor absen ya. Dan nomor absennya biar apa? Biar tidak tertukar dengan temannya. Oke? Setelah itu nanti tugas kalian coba pinjam. Tugas kalian anak-anak untuk yang Romawi 2 itu bisa ditulis di kertas terus di apa ya? Ditempel dengan soalmu itu dijadikan satu gitu ya, di staples atau di lem itu bisa dijadikan satu supaya tidak tertukar dengan temannya, ya. Supaya tidak tertukar dengan temannya. Tugas ketua kelas dari Selasa nanti begitu Bu Rahmat belum datang, Bu Rahmat belum datang segera diminta tugas yang sudah Bu Rahmat kasihkan hari ini ya. Terus nanti kira-kira ada yang belum mengerjakan, kamu boleh bilang ke Bu Rahmat ya. Tapi Bu Rahmat harap semuanya harus mengerjakan. Tidak ada alasan tidak mengerjakan. Kok enek sing bilang, Bu saya lupa, Bu saya ngantuk, semalam saya belum mengerjakan. Maka dari itu kalau ada tugas sepulang sekolah segera dikerjakan. Oke? Sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Oke. Kalau sanggup hari Selasa harus sudah mengerjakan semuanya. Ayo kalau gitu pelajaran hari ini sudah selesai. Buku boleh dimasukkan ke dalam kelas masing-masing. Untuk ketua kelas maju ke depan dan memimpin doa. Silakan.